host. Mbak Linda nanti akan membantu untuk share slide. Baik, Coach. Mbak Linda sudah masuk? Sudah nih, Coach. Sudah. Oke, Coach. Oke. Monggo Mbak Lin. Mbak. Maaf, Coach. Ke-mute Coach-nya. Oh iya, mohon maaf. Ke-mute lagi, Coach. Saya dijadikan co-host biar nggak ke-mute. Siap, Coach. Oke, mohon maaf. Terus picture saya di-share ke semua biar spotlight-nya bisa saya. Ya. Gini, Coach. Yes. Nah, teman-teman, saya lagi ada di kota Jogja dan inilah kehidupan pengusaha. Jadi pengusaha itu yang paling saya suka, teman-teman, adik-adik semuanya, yang paling saya suka dari menjadi pengusaha itu adalah pengusaha itu memberikan kepada kita kebebasan. Bukan hanya kebebasan waktu, tapi yang paling penting adalah kebebasan untuk memilih. Kadang ada orang yang misalnya mau pulang kampung, padahal liburan, dia nggak punya pilihan. Dia tetap harus di tempat atau di kotanya. Karena tidak punya pilihan. Kadang ada orang yang ketika sakit, masuk rumah sakit, dia harus masuk di kelas 3, dirawat di kelas 3, yang mungkin penuh, sesak, ramai, karena dia juga nggak punya pilihan yang lain. Kadang ada orang yang pengen berangkat ke sebuah tempat, dia harus naik kendaraan yang dia punya, misalnya dia pakai motor, ya padahal perjalanannya jauh, karena dia nggak punya pilihan lain. Menjadi pengusaha itu yang paling enak adalah kita diberikan pilihan. Kita bisa dan kita bebas untuk memilih. Dan inilah yang membuat saya memilih untuk menjadi pengusaha. Pagi-pagi, saya bangun pagi, sarapan di hotel, lalu nanti ketemu sama teman-teman, ngobrol-ngobrol, setelah itu meeting, setelah itu pulang, setelah itu mungkin habis itu nanti mau ke pantai sore. Itu kehidupan pengusaha yang saya pilih. Jadi yang menarik dari menjadi pengusaha itu adalah kita diberikan pilihan untuk memilih, karena pengusaha itu mampu untuk memilih karena dia punya waktu dan dia punya uang. Tidak banyak orang yang memiliki kehidupan bebas untuk memilih. Tidak banyak orang yang bisa untuk memilih apa yang ingin dia kerjakan di pagi hari, atau malam hari, atau sore hari. Nah, maka saya mendorong teman-teman yang suka dengan kebebasan, karena memiliki banyak pilihan dan bebas untuk memilih, maka jadilah pengusaha. Apapun pekerjaan kita, walaupun misalnya nanti suatu ketika kita jadi karyawan, atau suatu ketika kita jadi polisi, atau suatu ketika kita mungkin jadi guru, atau suatu ketika adik-adik mungkin nanti jadi apapun, tapi tetaplah harus punya bisnis, tetaplah harus punya usaha, tetaplah harus mulai untuk mencoba jualan. Nah, saya mendapati banyak orang yang sudah mencoba, sudah melakukan, sudah jualan, tapi pada akhirnya mereka menyerah. Pada akhirnya mereka tidak sanggup untuk melakukan karena sering ditolak, karena takut kalau nanti rugi, karena menyerah karena tidak laku-laku. Nah, yang membedakan antara pengusaha dan orang yang tidak bisa jadi pengusaha itu bukan hanya dia punya mindset. Kemarin kita bahas tentang mindset. Hari ini kita bahas tentang satu lagi. Bukan hanya mindset. Namanya mental. Mental. Orang yang punya mental, maka dia akan bisa sukses.
mental yang kuat. Tapi orang yang tidak punya mental pengusaha, tidak punya mental yang kuat, maka dia akan terpental dari jalan pengusaha. Seberapapun dia coba, mungkin dia sudah coba jualan, tapi mentalnya nggak kuat. Dia dibohongin orang, dia kecewa, dia dihianati, dia kehabisan uang, dia ketakutan. Ya, mental lah yang membuat seseorang itu bisa sukses atau tidak sukses. Ketika lulus kuliah, ketika lulus sekolah, banyak teman-teman saya, banyak sekali yang mereka melanjutkan ke kuliah lagi S2. Lalu ada lagi yang kuliah S3. Ya, itu bagus menurut saya. Itu pilihan. Itu pilihan mereka untuk. Tapi jangan sampai kita memilih S2 atau memilih S3 karena kita terpental, karena kita nggak terlalu kuat untuk menjadi pengusaha. Kita hanya, maaf, pintarnya di atas kertas. Jadi kalau disuruh misalnya, bagaimana jawablah pertanyaan di bawah ini. Bagaimana cara menjual 5 buah sepatu dalam waktu 1 hari. Wow, itu di atas kertas dia bisa menuliskan. Caranya adalah saya harus ketemu dengan 10 orang. Lalu kemudian saya menawarkan begini, saya begini. Di atas kertas itu bisa dikerjakan, itu bisa diselesaikan. Namun setelah orang itu lulus sekolah, nah itu dikasih sepatu beneran. Nah ini sepatunya sekarang ada 5. Sekarang tolong dijualkan. Lalu dalam kehidupan nyata, mereka dihadapi pada penolakan, dihadapi pada orang nyinyir, dihadapi pada orang berbeda pendapat, pandangan dengan mereka, menghadapi keluarga yang tidak setuju, dan ini kebanyakan orang akhirnya tidak kuat menghadapi itu, akhirnya lama-kelamaan mereka jatuh juga. Akhirnya mereka, udahlah, nggak usah jadi pengusaha-pengusaha yang sukses-sukses amat, gini-gini aja lah. Nah, yang membedakan pengusaha itu sukses atau tidak, kemarin kita sudah membahas mindset, sekarang kita bahas tentang mentalitas. Mental, kalau orang Jawa di sini bilang, wani piro, berani apa enggak? Berani ditolak apa enggak? Nah, tidak banyak orang yang memiliki mental untuk jadi orang sukses. Jadi sukses itu salah satu faktor yang mendukung adalah kekuatan mental. Nah, bagaimana caranya supaya adik-adik, teman-teman semuanya bisa punya mental yang kuat? Biar tidak cepat menyerah, biar tidak cepat down, biar tidak mutungan. Apa sih mutungan itu ya bahasa Indonesianya? Biar tidak cepat menyerah. Nah, maka saya menyiapkan slide 7 kebiasaan orang-orang produktif. Nah, ini slide-nya sudah muncul. Apa itu produktif? Nah, kita bahas dulu nih. Lihat. Oh, senyumannya gimana tuh? Lihat senyumnya. Oh iya. Bagi adik-adik, teman-teman semuanya, kalau senyum, kalau bisa kelihatan gigi. Mulutnya agak kebuka sedikit nggak apa-apa. Itu energinya kerasa, energinya tertransfer. Jadi foto itu hanya tutup mulut ketika mau bikin KTP atau mau bikin paspor. Tapi kalau kita selfie, kalau kita foto bareng-bareng, rame-rame, kalau bisa foto itu harus mulai sekarang belajar. Fotonya harus sambil gitu. Jadi sambil senyum. Kita perlu latihan dulu nggak nih Bu Neneng biar jadi pengusaha foto? Jadi ada 7 kebiasaan orang-orang yang produktif. Nah, kita definisinya dulu nih. Apa sih itu produktif? Produktif atau aktivitas produktif adalah semua aktivitas yang menghasilkan 2 hal. Uang dan kebaikan. Saya ulangi. Semua aktivitas produktif adalah aktivitas yang menghasilkan uang dan kebaikan. Kalau ada aktivitas yang tidak menghasilkan uang atau tidak menghasilkan kebaikan, maka itu namanya kegiatan sia-sia. Maka orang yang harinya, waktunya selalu penuh dengan aktivitas yang menghasilkan uang dan kebaikan, maka dia disebut orang produktif. Sedangkan orang-orang yang waktunya habis, tura-turu kata orang Jawa, tidur-tiduran, santai-santai, posisi PW gitu ya,
sudah posisi enak gitu. Jadi udah nggak mau diganggu, nggak mau melakukan something hari ini. Nah, itu namanya orang yang sia-sia. Diberikan waktu, diberikan tenaga oleh Allah, tapi dia menyia-nyiakan. Nah, semua orang produktif adalah orang yang memenuhi aktivitas hariannya dengan aktivitas yang menghasilkan uang dan menghasilkan kebaikan. Sehingga dia menjadi pribadi yang punya banyak uang dan punya banyak amal soleh. Nah, itu yang disebut dengan aktivitas atau orang produktif. Nah, banyak juga orang yang nggak produktif karena misalnya dia lagi kecewa, lagi marah, lagi down, lagi murung. Teman-teman pernah nggak merasakan hati kalau lagi nggak enak? Enak nggak? Misalnya hati lagi nggak enak. Bisa nggak kita bekerja semangat gitu? Nggak bisa. Bahkan kadang-kadang kalau orang jualan, ketika hati lagi nggak enak, itu bahkan ada orang nanya stok atau orang nanya warnanya ada apa nggak. Kalau hati lagi nggak enak, itu aduh nggak pengen jawab, nggak pengen ngapa-ngapain. Nah, jadi kalau hati lagi nggak enak tuh kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, bagaimana caranya kita supaya sukses? Kita harus selalu menjaga hati kita tetap semangat, diri kita tetap semangat, kita tetap produktif. Nah, untuk bisa tetap produktif, ada 7 kebiasaan yang harus kita miliki. Oke, kita lihat satu persatu. Next. Apa kebiasaan pertama yang adik-adik, teman-teman, harus selalu miliki agar selalu menjadi orang yang baik dan orang yang banyak uang? Nah, itulah yang disebut dengan produktif. Yang pertama, kebiasaan nomor 1, selalu berpikir positif atau memiliki mindset positif. Apa sih itu mindset positif atau pikiran positif? Nah, adik-adik, teman-teman, setiap kejadian dalam hidup kita atau setiap peristiwa yang menimpa hidup kita, apapun yang terjadi pada kehidupan kita, selalu memberikan kepada kita 2 opsi, 2 pilihan sudut pandang. Sudut pandang negatif atau sudut pandang positif. Apapun kejadiannya, hukumnya begini atau ilmunya begini. Setiap kejadian itu tidak punya nilai. Kitalah yang memaknai itu dan memberikan nilai, positif atau negatif. Ada orang menipu kita, itu nggak punya nilai. Kitalah yang memberikan nilai. Apakah kita memaknai itu sebagai positif, atau kita memaknai itu sebagai negatif? Ada orang PHP, katanya mau beli, tapi nggak jadi-jadi. Itu juga nggak bernilai. Kitalah yang memberikan nilai positif atau negatif. Maka apapun yang terjadi di dunia ini, itu tidak penting. Hal yang paling penting adalah bagaimana kita merespon apa yang terjadi. Menjaga respon kita, pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, dan tindakan kita. 4 hal, menjaga pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, tindakan kita, kita jaga untuk bisa selalu positif. Nah, itulah yang disebut dengan kebiasaan orang positif. Jadi apapun yang terjadi, kita misalnya kecelakaan, innalillahi na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak ada yang kecelakaan. Misalnya kita kehilangan sandal di masjid. Kehilangan sandal di masjid atau sepatu di masjid itu tidak bernilai. Kejadian itu tidak bermakna. Tidak ada positif dan tidak ada negatifnya. Sampai kitalah yang mencoba berpikir dan memaknai. Nah, orang yang punya positive thinking, dia akan mencari sudut pandang positif. Dia akan mencoba mencari celah untuk berpikir positif walaupun kejadian itu kayaknya itu negatif. Dia akan mencari 1001 alasan positif untuk membunuh pikiran negatif. Nah, kalau kita merespon dengan positif, maka emosi yang muncul dalam hati kita adalah emosi tenang, bahkan bahagia. Sehingga kita bisa bekerja dengan baik. Namun apabila respon kita negatif, maka emosi dalam perasaan hati kita, pikiran kita karena pikirannya negatif, emosi yang muncul adalah emosi marah, emosi takut, emosi gundah, gelisah. Karena kita pikirannya negatif. Dan
perasaan yang negatif, perasaan yang gundah, khawatir, takut, marah itu akan berefek pada tindakan kita. Kita akan kehilangan energi. Kita nggak akan punya kekuatan untuk bisa bekerja. Kita nggak akan punya kemampuan untuk mencapai keinginan atau cita-cita kita atau target-target kita. Maka untuk sukses itu butuh energi yang besar. Dan energi itu akan ada kalau kita selalu belajar untuk positive thinking. Maka adik-adik nilai jelek di sekolah itu tidak punya makna. Tapi dia akan bisa jadi negatif kalau kita memaknai negatif. Misalnya, ini kan nggak berpengaruh apa-apa nilainya. Nggak apa-apalah nilainya segini aja. Teman-teman saya juga nilainya jelek-jelek. Akan menjadi negatif tindakan kita berikutnya. Tapi kalau kita memaknai positif, mencoba mencari celah untuk perbaikan. Aduh, saya nilainya kok begini ya. Saya kayaknya harus belajar lebih keras. Ini kalau saya begini terus, masa depan saya kayaknya akan agak nggak bagus. Saya harus lebih baik daripada teman-teman saya. Saya harus di atas rata-rata. Maka kejadian itu akan menjadi positif. Ya, jadi tidak ada nilai pada kejadian. Yang ada adalah nilai pada respon. Nah, yang menariknya, kalau kita merespon sesuatu, walaupun itu kejadian kayaknya jelek, tapi kita merespon dengan positif, maka kejadian berikutnya adalah positif. Kalau kita merespon sebuah kejadian dengan negatif, maka kejadian berikutnya, jadi kejadian, respon negatif, kejadian berikutnya negatif. Nah, maka orang-orang yang produktif, senantiasa senyum, senantiasa punya... Saya kadang-kadang ditanya sama orang, Coach, kok energinya kayaknya nggak habis-habis, suaranya mau habis, tapi energinya tetap ada. Gitu. Coach, kok nggak capek-capek, Coach, kok makan pagi di sini, makan siang di situ, makan... Salah satu sumber energi kita adalah positive thinking. Kekhawatiran, ketakutan, itu mendrain energi kita. Menghabiskan energi kita lebih banyak. Jadi, kita jadi nggak capek. Karena kita untuk sukses itu butuh semangat, butuh stamina. Kita harus bekerja keras. Nah, kalau kita kehilangan semangat, maka kita nggak bisa untuk bekerja keras. Kehilangan semangat karena apa? Karena perasaan kita nggak enak. Perasaan kita khawatir, perasaan kita nggak suka, perasaan kita marah. Kenapa perasaan kita marah? Karena kita pikirannya negatif. Nah, coba kita lihat berikutnya, next. Kita perlu melatih, berikutnya slide. Kita perlu melatih. Orang-orang yang produktif memiliki positive thinking attitude selalu. Mereka selalu melihat arah masa depan, mencari celah yang optimis. Dengan sebuah keyakinan bahwa apapun yang terjadi, pada akhirnya akan baik kalau kita merespon dengan baik. Jadi kalau ada adik-adik gitu ya, diputusin cintanya gitu ya, itu tidak ada nilai. Diputusin cintanya itu tidak ada nilai. Kejadian itu tak bernilai. Kalau kita merespon dengan negatif, dia jahat, nah gitu ya. Dia jahat, dia begini, dia penipu, dia ngawin, dia bohong, dia jahatin aku. Respon negatif itu akan membuat kita semakin jatuh. Semangat kita semakin hilang. Emosi kita semakin marah, semangat kita semakin hilang. Akhirnya kita belajarnya jadi nggak tenang. Akhirnya nilai kita jadi hancur. Akhirnya masa depan kita jadi hancur. Tapi kalau orang yang positif, ketika dia misalnya diputuskan cintanya oleh seseorang yang dia cintai, tapi dia punya kemampuan untuk selalu mencari alasan positif. Dia akan berpikir, kayaknya Allah menyiapkan, kayaknya Tuhan menyiapkan kepada saya seseorang yang lebih baik. Di sana sedang menunggu saya. Tapi saya harus lebih baik dulu pribadi saya sekarang, agar nanti saya ketemu dengan dia yang juga sedang menyiapkan dirinya menjadi lebih baik. Lihat, langsung kita semangat belajar. Langsung kita nggak mau malas-malasan. Jadi setiap peristiwa itu kalau kita mencoba untuk mencari celah untuk positif, maka akan selalu ada. Nah, orang-orang positif bukan berarti mereka nggak punya pikiran negatif, bukan. Orang-orang positif itu juga punya kecurigaan. Orang-orang positif itu juga punya kecemburuan. Orang-orang positif itu juga punya kekhawatiran dan ketakutan. Tapi mereka mampu mengendalikan yang negatif itu
dengan menimpalinya dengan positif thinking, positif talk atau prasangka positif. Sehingga ketakutan mereka jadi kecil, khawatiran mereka jadi kecil, positifnya jadi besar, semangatnya jadi besar. Nah, maka ketika adik-adik misalnya jualan, ditolak suatu ketika nanti, ditolak oleh orang. Nah, ditolak oleh orang ini tidak bermakna, sampai kita yang memaknainya positif atau negatif. Kalau kita memaknainya negatif, aduh kayaknya aku nggak cocok nih jualan ini, kayaknya aku nggak cocok jadi pengusaha, itu makna negatif yang membuat kita kehilangan semangat untuk mencoba lebih keras. Tapi kalau kita punya pikiran positif, berlatih untuk positif, kita akan mencoba untuk mencari alasan positif. Wah, kayaknya saya harus belajar cara yang berbeda, cara yang lain. Kayaknya saya masih harus belajar lebih banyak dalam meng-closing orang. Kayaknya saya saya harus belajar lagi. Kayaknya saya harus mencoba lebih keras. Kayaknya Allah ingin membuat saya lebih kuat supaya saya lebih strong lagi. Pikiran, kesimpulan, memaknai positif akan membuat kita tidak menyerah, mau mencoba terus-menerus. Nah, maka orang yang mentalnya luar biasa itu adalah orang yang selalu punya energi besar, sehingga mereka mampu untuk terus bergerak meskipun keadaan sulit, karena positive thinking. Teman-teman saya sering bilang, coach ini fotonya senyum, kalau ketemu selalu senyum, kalau ngomong selalu senyum, kok nggak ada capek-capeknya? Saya bilang, iya, karena pikiran saya penuh dengan hal-hal positif. Saya tidak punya waktu untuk memikirkan orang jahat. Saya tidak punya waktu untuk memikirkan orang yang menyakiti saya. Saya nggak punya waktu untuk khawatir. Saya nggak punya waktu untuk takut. Saya menghabiskan waktu saya untuk orang yang saya cintai. Saya menghabiskan waktu saya untuk membangun masa depan. Saya memilih musuh yang tepat. Saya tidak berkelahi dengan omongan orang. Saya tidak berkelahi dengan pikiran-pikiran negatif orang. Saya berkelahi dengan masa depan saya. Saya berkelahi dengan impian-impian saya. Saya berkelahi dengan diri negatif di dalam diri saya sendiri. Jadi hati-hati dalam kita memilih musuh. Dengan siapa kita berkelahi. Kita menghabiskan tenaga untuk apa? Nah, kalau kita menghabiskan tenaga untuk mikirin apa kata orang negatif, wah nggak ada habisnya. Nah, jadi kita selalu berpikir positif. Next, berikutnya. Thinking positif adalah sebuah sikap yang selalu berikhtiar, berusaha mencari sisi positif dan dari beragam masalah atau tantangan hidup. Apapun jenis masalah itu, dia selalu mencari celah positif. Mampu nggak kita seperti ini? Selalu berpikir, memutar fokus kita ke hal yang positif. Next, berikutnya. Nah, ini coba lihat. Ini ada gambar orang yang maaf kakinya cuma satu. Kalau dia melihat dan memaknai ini negatif, aduh, Tuhan nggak sayang sama aku. Aduh, aku kenapa harus ini terjadi padaku? Kenapa harus aku? Nah, gitu kan bisa terjadi pada orang lain. Kenapa hidupku begini? Nah, kalau dia memaknai ini negatif, maka hidupnya akan ada di dalam diri hidupnya menyalahkan. Ya, akhirnya dia jadi lemah. Dia nggak akan berprestasi. Nah, namun orang ini walaupun kakinya cuma satu, dia bangkit dengan berpikir positif. Dia, walaupun aku kakinya cuma satu, tapi aku pasti bisa jadi juara. Aku bisa menginspirasi orang lain yang punya kaki dua tapi malas-malasan. Ketika sisi positif itu yang dia cari, bright spot, sisi terangnya, maka dia akan jadi semangat. Nah, akhirnya dia berprestasi. Jadi kita yang punya kaki dua, itu harusnya jauh lebih bersemangat. Jauh lebih bersemangat. Next, berikutnya. Pada akhirnya, positive mindset atau positive thinking adalah soal kepercayaan, mentalitas, dan keyakinan bahwa saya memiliki kekuatan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kita percaya bahwa kita pasti akan sukses. Itu kebiasaan pertama. Kebiasaan untuk selalu mencari titik positif. Ini kita berarti olah pikirannya. Jadi merenung, apa sih? Ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Ini kayaknya, cari positif.
Next berikutnya. Yang kedua, orang-orang yang punya produktivitas atau mental kuat adalah orang-orang yang konsisten. Persisten. Persisten adalah kemampuan untuk terus mencoba, terus melakukan, terus belajar, meskipun hasilnya belum ada, meskipun hasilnya masih kecil, meskipun omsetnya belum kelihatan, meskipun itu namanya persisten. Next, kita lihat coba definisinya. Habit kedua orang produktif adalah memiliki kebiasaan untuk gigih, bahasa Indonesianya ya. Gigih. Apa itu gigih? Kita terus menjaga semangat, bahkan pancaran mata kita itu harus tetap memancarkan optimisme walaupun dalam keadaan hari ini kita lagi nggak punya uang sama sekali. Senyumnya harus tetap bisa kita jaga, selalu merekah, selalu tersenyum walaupun hati kita lagi sakit banget. Itu yang disebut gigih. Kita tetap menjaga semangat kita berada pada level tinggi, level optimal. Meskipun hari ini kita lagi benar-benar sakit hati. Nah, itu yang disebut persisten. Dalam bahasa Arab itu istilahnya sabar. Sabar itu bukan kita menerima keadaan yang ada karena kita nggak punya ini, karena kita nggak punya itu, ya wis lah kita sabar. Bukan. Sabar itu adalah berusaha menyelesaikan tantangan-tantangan, tidak menyerah, selalu menjaga semangat meskipun kita lagi dalam keadaan yang paling buruk. Ini kemampuan yang hanya dimiliki oleh orang sukses. Ini. Dia terus-menerus melakukan. Walaupun hasilnya belum ada. Walaupun hasilnya belum kelihatan. Albert Einstein pernah mengatakan, adik-adik semuanya, dia ditanya, apa sih yang membuat dia sukses, Einstein itu? Einstein bilang, saya tidak lebih pintar dari yang lain. Nah, ini dalam jualan pun sama. Kita nggak perlu lebih pintar dari yang lain. Kita hanya perlu lebih disiplin, lebih persisten, lebih konsisten. Jadi Einstein bilang, saya tidak lebih pintar dari yang lain. Saya hanya tidak berhenti ketika yang lain memutuskan berhenti. Saya tidak berhenti mencoba ketika yang lain. Nah, pada akhirnya pemenang itu bukan orang yang pintar, tapi orang yang rajin. Di kelas, yang pintar itu yang nilainya tinggi, bukan yang otaknya pintar, enggak. Tapi yang rajin anaknya. Rajin belajar, rajin ngerjain tugas. Jadi dalam kehidupan kita juga nanti sama. Orang yang sukses itu adalah orang yang rajin, orang yang disiplin, bukan orang yang pintar. Bukan yang sekolahnya S3, bukan yang profesor. Tapi orang yang sukses itu adalah orang yang benar-benar dia tidak menyerah. Dia terus-menerus melakukan meskipun dalam keadaan yang lagi nggak bagus. Nah, itu kebiasaan kedua. Nah, next. Kebiasaan untuk selalu bergerak maju, mencoba untuk tidak menyerah pada keadaan adalah sikap untuk selalu fokus pada solusi, bukan pada masalah. Tidak komplain, tidak boleh komplain pada keadaan, tidak boleh mengeluh pada orang lain. Ini yang membuat mereka tumbuh menjadi pribadi yang produktif. Maka adik-adik, jangan pernah mengeluh kepada orang lain. Ketika adik-adik ketemu dengan teman-teman, hindari, tahan. Orang yang kuat itu adalah orang yang tahan. Kalau adik-adik bilang, tapi aku butuh curhat. Yes, curhat sama Allah saja. Sama Allah, sama Tuhan saja. Sama teman-teman kita nggak perlu ceritain yang buruk-buruk. Kita tuh cerita ke teman kita, ingat, teman kita juga punya teman. Jadi, kalau kita cerita ke teman kita, ya teman kita juga cerita ke teman yang lain. Jadi, tidak perlu kita ceritakan kelemahan. Allah sudah tutupi kelemahan kita. Allah sudah tutupi aib kita. Allah sudah tutupi dosa kita. Nggak usah kita buka ke orang lain. Jadi kalau kita punya masalah, kita punya kendala, nggak perlu diceritain. Udah. Apalagi kita punya dosa. Dilarang ceritain dosa, itu nggak boleh. Nah, saya punya dosa, nggak boleh. Apalagi misalnya nanti teman-teman misalnya pernah pacaran, terus nanti sudah menikah. Nggak perlu nanti ke suaminya atau ke istrinya cerita dosa-dosanya. Nggak perlu, udah masa lalu itu sekarang lihat masa depan. Nah, nggak boleh. Hukumnya dalam Islam itu nggak boleh cerita-cerita aib, mengungkap aib-aib itu nggak boleh. Yang penting memperbaiki diri. Udah gitu. Nah, maka kita dilarang untuk mengeluh, dilarang untuk menyalahkan. Kalau kita mengeluh berarti kita nggak punya
mental pengusaha, belum punya mental sukses. Maka tekadkan adik-adik dalam diri kita mulai hari ini tidak akan mengeluh, tidak akan curhat yang jelek-jelek, tidak akan ceritain kejelekan orang. Udah biar kita aja. Orang yang kuat itu bukan orang yang punya fisik, tenaga yang bisa ngangkat batu berat, bukan. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan lidahnya dari menceritakan keburukan orang lain. Bisa menahan lidahnya dari mengeluh, padahal dia mampu untuk mengeluh. Dia mampu untuk menceritakan orang lain. Oh, ini jadi status bagus nih. Ya. Jadi dia mampu untuk mengeluh, tapi dia menahan dirinya, menahan hatinya. Nah, itu orang yang kuat. Ya. Jadi tidak perlu kita mengeluh, tidak perlu menceritakan dosa orang. Dosa kita juga banyak. Apalagi menceritakan dosa kita, itu bodoh namanya. Udah ditutupin Tuhan, malah dibuka-buka. Kan bodoh. Gitu ya. Jadi itu orang kuat tuh mentalnya begitu. Tidak mengeluh dengan keadaan, tidak mengeluh dengan situasi. Apapun yang terjadi harus dihadapi. Dijalanin terus, dicoba terus, pantang menyerah. Next berikutnya. Jika kita punya kebiasaan untuk selalu ulet, berjuang, dan gigih berusaha, pada akhirnya pasti akan ketemu dengan sukses. Next. Habit yang ketiga, orang-orang produktif adalah selalu belajar. Mereka punya kemampuan untuk belajar tanpa harus disuruh oleh orang tuanya. Mereka punya kemampuan untuk mempelajari hal yang mereka ingin sukses di situ. Pengen sukses di bisnis, maka mereka nggak perlu harus disuruh oleh Bu Neneng. Kamu belajar ya sama coach bisnis. Nggak perlu. Dia punya kemampuan untuk buka YouTube, dia cari ilmu gimana cara jualan ya, dia cari ilmu bagaimana cara untuk closing ya, bagaimana cara presentasi bisnis ya, bagaimana cara untuk memilih produk ya, bagaimana cara untuk mencari reseller ya. Orang-orang produktif adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk mendorong dirinya untuk belajar sendiri. Belajar sendiri. Ini produktif banget jadinya. Jadi tidak perlu harus ketika Bu Neneng ngajarin baru belajar. Ketika Bu Neneng kasih tugas baru ngerjain tugas. Nah itu nggak produktif, itu nggak akan sukses. Kalau kita mau sukses, kita harus punya kemampuan untuk mendorong diri sendiri agar selalu belajar. Secara rutin. Terus-menerus. Belajar setiap hari. Sehari dia punya waktu yang dia sediakan, bisa jadi 1 jam, buka YouTube. Dia pelajari terus-menerus tentang bisnis, tentang jualan, tentang reseller, tentang mengelola uang, tentang administrasi, tentang penjualan. Dia belajar terus, tanpa harus disuruh, tanpa harus diminta oleh Bu Neneng, tanpa harus Pak Guru, Bu Guru yang memerintahkan. Orang sukses, orang produktif adalah orang yang punya kemampuan untuk mendorong dirinya sendiri untuk selalu belajar. Nah, kita lihat berikutnya, next. Setiap orang yang kita ketemu bisa jadi guru kita dan setiap tempat dimanapun bisa jadi sekolah kita. Jadi kita bisa belajar dari siapapun, bahkan dari seorang yang kita anggap mungkin pekerjaannya hina, kita bisa belajar dari situ. Kita bisa belajar bahkan dari lalat, kita bisa belajar dari nyamuk, kita bisa belajar dari lebah, bisa belajar dari manapun kalau kita punya jiwa pembelajar. Nah, kalau orang nggak produktif itu merasa dirinya sudah tahu. Merasa, aku wis ngerti ya, itu kalau kata orang Jawa gitu. Aku udah tahu. Aku udah ngerti, gue udah tahu. Nah, itu yang kayak gitu tuh, itu orang-orang yang nggak bisa maju. Ya, selalu sok tahu. Tapi orang-orang yang produktif, mereka selalu merasa dirinya belum tahu. Maka Steve Jobs, pendiri Apple, dia mengatakan, stay foolish, stay hungry. Tetaplah menjadi orang yang merasa bodoh. Dan tetaplah menjadi orang yang merasa lapar. Merasa bodoh tuh bagus, bodoh tuh jelek. Merasa pintar, itu jelek. Pintar tuh bagus. Maka kita jangan merasa pintar. Kalau pintar beneran bagus. Dan kita harus merasa bodoh. Tapi jangan bodoh beneran. Nah, jadi selalu merasa kurang, selalu merasa ketemu orang, oh iya ya, kita dengerin, oh iya ya, wah bagus ya, oh iya ya keren ya, gitu. Nah kalau kita jadi pembelajar, maka kita akan sukses, kita akan berhasil. Next, kebiasaan untuk belajar adalah sebuah kebiasaan untuk terus mengembangkan diri secara pribadi, secara sendiri, mampu mengagendakan, mampu membuat jadwal untuk belajar,
mampu untuk menepati jadwal-jadwal belajarnya. Butuh waktu dan butuh proses untuk bertumbuh, tapi dia mampu untuk konsisten menumbuhkan dirinya terus-menerus. Sebab selalu ada celah untuk memekarkan potensi dan kapasitas diri. Jadi ya. Berikutnya next. Pagi-pagi banyak telepon masuk. Mohon maaf, hilang-hilang. Aliran ilmu yang terus-menerus masuk ke dalam pengetahuan kita akan membuat kita menjadi punya banyak ide dan kemudian kita jadi banyak action. Nah, itulah yang membuat kita berhasil. Jadi orang kadang-kadang nggak tahu ya apa mau ngapain ya, tapi dia nggak belajar karena nggak punya kebiasaan ini. Nah, ini kebiasaan yang harus kita punya. Kebiasaan nomor 3 untuk selalu belajar terus-menerus tanpa orang lain nyuruh. Next. Habit yang keempat. Nah, orang-orang produktif agar mereka waktu-waktunya itu selalu produktif, mereka menghasilkan banyak uang, banyak kebaikan, mereka selalu membuat rencana. Mereka punya to-do list, mereka punya agenda, mereka punya activity harian yang sudah mereka rencanakan. Dan mereka mengimplementasikan itu. Jadi, orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang punya rencana, selalu membuat rencana, terukur atau teragendakan dengan baik. Lalu mereka selalu berusaha untuk mengimplementasikan. Next, berikutnya. Kebiasaan orang yang produktif berikutnya adalah selalu menyusun rencana, tindakan yang sistematis, dan kemudian mereka mengimplementasikan. Jadi setiap rencana itu mereka selalu tulis, malam hari sebelum tidur, mereka tulis besok mau ngapain, dari jam 5 pagi, bangun pagi, sampai jam 9 malam. Mereka selalu bikin agenda dari jam 5 sampai 9. Memenuhi waktu-waktu mereka dengan aktivitas-aktivitas produktif. Lalu mereka di hari besok berusaha dengan keras agar semua aktivitas itu bisa berjalan dengan baik. Next, berikutnya. Orang-orang yang produktif bukanlah orang-orang yang NATO, no action, talk only. Ngomong doang, ngomong tok gitu ya. Tapi mereka selalu mengimplementasikan apa yang mereka sudah agendakan dan mereka rencanakan. Jadi istilahnya mereka ini orang-orang sukses itu selalu menuliskan apa yang akan dikerjakan dan mereka akan selalu mengerjakan apa yang mereka sudah rencanakan. Next, berikutnya. Orang-orang produktif bukan saja menyusun rencana secara terarah dan terpadu, namun mereka melakukan proses implementasi dengan sungguh-sungguh. Mereka mengerjakan semuanya satu persatu, sampai semuanya berhasil, sampai semuanya selesai. Next lagi. Sekarang kita masuk, oh iya. Nah ini ada istilah talk is cheap, just do it. Jadi saya banyak ya ketemu anak-anak muda. Nggak tahu ya, SMK Triguna ada nggak yang kayak gini anak-anaknya ya? Banyak ide gitu, banyak ngomong, tapi nggak ada action. Gitu. Aku pengen bikin ini, tapi nggak ada action. Nah itu NATO namanya, no action talk only. Jadi orang Inggris bilang kalau ngomong tuh gampang, nah, itu. Yang mahal itu adalah melakukannya. Yang mahal itu adalah mempraktekannya. Maka kalau kita ingin sukses jangan hanya ngomong. Teman-teman mau apa? Langsung lakukan. Wani gitu, wani apa? Berani. Jadi jangan hanya kita banyak ngomong, tapi harus banyak action. Nah, jangan banyak beralasan. Beralasan atau bahasa Inggrisnya apa? Excuse. Excuse itu berbanding terbalik dengan eksekusi. Semakin banyak kita berexcuse, maka semakin sedikit kita akan eksekusi. Maka kalau kita mau eksekusinya banyak, mau actionnya banyak, kita harus hilangkan atau sedikitkan excuse atau alasan. Oke, next. Kebiasaan kelima dari 7 kebiasaan orang produktif adalah selalu bersikap baik sama orang. Punya ketulusan. Jadi orang yang produktif itu adalah orang yang tulus. Dia punya project-project, punya program-program untuk baik sama orang. Dia orangnya tulus, suka membantu, suka menolong,
suka memberikan, itu tulus. Jadi orang sukses itu harus tulus. Tidak boleh afgan, apalagi judika. Harus tulus. Nah, jadi kalau kita tulus sama orang, ya, kalau kita tulus membantu orang, maka adik-adik, teman-teman, ketika ketemu orang susah misalnya ya, kita latih ketulusan kita. Ketika ketemu orang susah, apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Kalau ada pengamen misalnya ya, kalau kita punya uang kasih. Ada pengemis, kita punya uang kasih. Jangan kita negatif thinking. Ah, ini paling pengemisnya bohong. Jangan menilai orang kayak begitu, kecuali kita benar-benar tahu dia bohong. Tapi jangan mencurigai orang tanpa bukti, tanpa adanya kita mengetahui yang kebenaran. Jadi kalau yang kita lihat itu dia meminta-minta, udah kita kasih. Ada nenek-nenek gitu ya, dia kayaknya kebingungan gitu, berdiri di pinggir jalan. Terus kita langsung nyamperin, kita seberangin dia ke seberang jalan, ya. Nah, terus dimarahin sama neneknya. Cu, saya baru aja nyebrang kok dibalikin lagi gitu. Ternyata dia baru saja nyebrang, kita balikin lagi. Jadi ya berarti harus nanya dulu, nek mau kemana gitu. Jangan main asal. Kata coach FJS, kita harus berbuat baik sama orang. Itu kayaknya ada nenek-nenek mau nyebrang. Langsung saking semangat nyebrangin orang, langsung diseberangin. Nenek-neneknya marah nanti. Saking baiknya ya. Iya. Jadi semangat untuk berbuat baik ya tetap harus kita tanya dulu, nenek sama siapa? Nenek sendiri. Nenek mau kemana? Saya bantu ya nyebrang ke sana. Nah gitu. Jadi jangan asal main ini orang. Jadi kita harus melatih diri kita agar tulus. Orang-orang sukses itu orang-orang yang baik hati. Coba deh nanti ketemu sama orang-orang yang sukses. Semakin seseorang itu sukses, biasanya mereka semakin baik hati. Nah kalau ketemu orang sukses yang jahat, itu biasanya adalah orang yang punya rezeki dari istidraj namanya dalam bahasa agama. Orang yang memang Allah kasih kelebihan tapi mereka jahat sama orang. Nah, tapi kebanyakan orang sukses itu adalah orang-orang yang baik, orang yang suka nolong. Nah, jadi apakah mereka sukses dulu baru nolong? Enggak. Mereka punya kebiasaan nolong dulu baru mereka sukses. Pernah dengar cerita tentang Raffi Ahmad enggak? Misalnya si Uus cerita Raffi Ahmad. Wah, Raffi itu baik banget, ya. Kalau di WA sama orang atau di telepon sama orang, bahkan orang nggak kenal, itu pasti dibales. Pasti diangkat teleponnya. Pasti dijawab gitu ya. Ceritanya si siapa lagi yang kalau Raffi suka pinjemin uang, kalau dia nggak punya uang. Jadi akhirnya kalau hari ini Raffi sukses, ya itu memang karena dia punya kebiasaan tulus, kebiasaan baik. Yang ganti siapa itu semua dia punya kebaikan, yang ganti Allah. Yang ganti Tuhan. Ya kalau teman-teman suka nonton infotainment gosip kayak saya, oh enggak, saya nggak suka nonton. Saya nontonnya podcast Deddy Kobuzer. Dari situ kan ada si Uus cerita. Ada siapa lagi itu artis siapa tuh yang kayak Billy itu ya, itu sering cerita, sering dikasih uang sama Raffi. Ada yang nggak punya uang, pinjam uang, dikasih uang. Itu baik. Ya si Denny Cagur tuh ya, itu baik. Ya dia bantuin si Marcel yang rambutnya keriting itu. Marcel kan nggak punya rumah, mau beli rumah harga 1 miliar, dipinjemin uang sama si Denny 500 juta. Jadi orang-orang baik memang. Nah, karena mereka baik, maka mereka sukses. Gitu. Maka kalau teman-teman mau sukses juga harus baik sama orang. Tulus. Next. Pribadi yang produktif menjadi makin produktif karena malah justru karena memang mereka ingin berbuat baik kepada orang dan juga berbuat baik kepada alam semesta. Ya, maka mereka akan semakin sukses dan ini akan menjadikan hidup mereka tenang dan semakin produktif. Next berikutnya. Kebaikan itu pasti akan berbalas kebaikan juga. Semakin banyak yang kita beri, maka semakin banyak akan kita terima. Next. Maka mulai hari ini jangan jahat sama orang. Nggak boleh pelit. Ya, adik-adik, latih mulai sekarang. Mentalnya jangan mental pelit. Kalau bawa makanan, ya ada makanan, berbagi. Walaupun kita makannya cuma secuil-cuil gitu ya. Nanti kenyang kok. Karena apa? Kenyang itu ada dalam, walaupun kita makan sedikit, tapi kalau bareng-bareng, itu di situ rasanya nikmat banget. Jadi kenikmatan makanan itu bukan terletak pada rasa. Tapi kenikmatan makanan itu terletak pada perasaan yang berbagi. Status.
Jadi kita kalau berbagi itu kayak rasanya tuh nikmat. Kalau rasa itu namanya enak. Kalau perasaan namanya nikmat. Nah, kalau kita makan dia enak. Enak banget. Enak, kita makan sendiri, pelit, tetap enak. Tapi nikmat itu tidak bisa didapatkan kalau pelit. Nikmat makanan itu bisa didapatkan kalau kita berbagi. Bisa dipahami ya. Maka jangan pelit. Ya. Oke, berikutnya next. Nomor 6. Oh, belum. Rajin bersyukur. Mulai sekarang kita harus mulai rajin bersyukur. Baru bangun pagi, alhamdulillah. Lihat apa aja hal-hal kecil kita latih bersyukur, ya. Ya next. Lihat hal-hal kecil kita bersyukur. Alhamdulillah dapat uang dari mama, dapat uang dari papa. Makasih ya ma, makasih ya pak. Walaupun uangnya sedikit, walaupun uangnya nggak cukup, tapi cobalah bersyukur dulu, ya. Cobalah bersyukur. Kita pengen dibeliin sepatu yang kita pengen. Ternyata papa kita udah berusaha dan akhirnya dia bisa belikan kita sepatu, tapi ternyata sepatunya nggak seperti yang kita pengen. Nah, adik-adik, kita bersyukur dulu. Makasih ya Pak. Kalau kita bersyukur, nanti kita apa yang kita pengen akan tercapai. Tapi kita harus bersyukur dulu. Itu diuji kita sama Tuhan, diuji sama Allah. Jadi, misalnya teman-teman pengen sesuatu, minta sama orang tua. Orang tua udah berusaha keras untuk mewujudkannya. Ketika itu terwujud, tapi ternyata nggak sesuai harapan. Tahan lidah kita dari mengeluh. Bukan ini, Ma. Bukan ini, Pak. Jangan. Nanti kita bukan jadi orang yang pengusaha. Kita nggak jadi orang sukses. Tapi apapun yang kita dapatkan, kita selalu bilang, alhamdulillah, Ma, makasih ya, Pa, makasih ya udah berusaha memberikan apa yang aku pengen. Itu akhirnya semua hatinya tenang, semua jadi bahagia. Begitu. Jadi selalu bersyukur. Meskipun apa yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita bersyukur dengan hal kecil. Mau hujan, jangan mengeluh. Ya, jangan bilang, aduh, hujan. Nggak boleh. Yang ngasih hujan itu Tuhan. Kalau kita bilang, aduh, hujan, berarti kita melawan Tuhan. Berarti kita nggak suka dengan apa yang Tuhan lakukan. Nggak bisa. Jadi kita harus menahan diri kita. Kalau kita nggak suka, tahan. Jangan sampai keceplosan, jangan sampai keluar. Panas tuh ya, kalau panas, nggak usah kita ngomong, aduh, panas ya, nggak perlu. Emang kalau kita ngomong aduh panas, terus panasnya jadi berkurang? Kan enggak. Tapi yang terjadi adalah kalau kita ngomong aduh panas, kita jadi pengeluh. Kita jadi orang yang selalu mengeluh, jadi orang lemah. Maka kita bersyukur. Ya, kalaupun harus mengeluh, tahan. Jangan sampai keluar dari lidah kita. Nah, orang-orang yang selalu bersyukur, hidupnya akan selalu bahagia, panjang umur, sehat, dan lebih produktif. Next. Maka seringlah kita bersyukur, maka apa yang kita syukuri itu akan semakin cepat kita dapati. Next lagi. Sebaliknya, kalau kita banyak mengeluh, maka yang kita keluhkan itu yang akan datang pada hidup kita. Nah, itu. Maka hati-hati. Mulai sekarang, kita latih mental kita ya, mulai dari muda, latih mental kita untuk tidak mau mengeluh. Meskipun kejadian atau meskipun keadaannya belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu ubahlah menjadi kita bersyukur. Ya. Jadi kadang-kadang kita mengeluh sama papa kita, ayah kita. Ayahku ini nggak bisa begini-begini seperti ayah yang lain. Ya, seharusnya kita bersyukur. Banyak loh orang nggak punya ayah. Ya, banyak. Jadi ayah yang kita keluhkan itu adalah ayah yang diimpikan oleh banyak orang. Kita mengeluh ibu kita karena ibu kita tuh nggak begini dan nggak begitu, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita mengeluhkan. Nanti kalau kita udah kehilangan gimana coba? Maka jangan dikeluhkan. Kita jaga baik-baik ibu kita. Ibu kita cuma satu. Kalau hilang gimana coba? Maka jangan mengeluh. Ya. Ibu yang kita keluhkan itu juga adalah ibu yang diimpikan oleh orang lain yang nggak punya ibu. Maka kita bersyukur. Bukan karena ibu kita keren, tapi kita bersyukur minimal kita punya ibu. Maka sayang sama orang tua kita. Nah, itu latih mental kita. Kita jadi anak yang keren. Orang suka sama kita. Sukses. Next. Nah, semakin bersyukur, semakin bahagia.
Semakin produktif, semakin melejit. Semakin mengeluh, semakin tidak bahagia, semakin tidak produktif, akhirnya kinerjanya, raportnya, pelajarannya, bisnisnya anjlok semua. Ayo latih diri kita untuk punya kebiasaan-kebiasaan ini. Dan kebiasaan yang terakhir yang membuat orang produktif adalah senantiasa olahraga secara reguler. Next. Nah, olahraga secara reguler, secara rutin. Ya, olahraga kalau bisa minimal 45 menit. Misalnya senam, jogging, lari, renang, olahraga-olahraga yang non kompetitif, yang tidak bersaing. Jadi olahraga ringan, misalnya senam di rumah, putar YouTube di HP terus sambil senam. Kalau bisa lebih dari 45 menit. 45 menit pertama itu dia hasil dari itu baru hanya sekedar belum membakar lemak, baru sekedar hanya pemanasan 45 menit. Nah, lemak itu terbakar di 45 menit atau setelah 45 menit. Berarti kalau kita berolahraga 1 jam ya, berarti 15 menit itu terbakar lemak kalorinya. Gitu. Next. Pilihlah apa olahraga yang kita sukai. Ya, tapi jangan yang olahraga catur, remi, karambol, ya jangan. Ya, yang memakai fisik, yang menggunakan fisik. Jadi jogging. Kalau saya sendiri sukanya jogging. Saya sendiri suka lari. Bukan lari dari kenyataan, tapi ya. Next berikutnya. Nah, itulah 7 kebiasaan yang perlu kita install, yang perlu kita latih agar kita punya dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita menjadi orang yang selalu bahagia, semangat, penuh dengan produktivitas. Itu dia. Next. Oke, selesai materi kita pada pagi hari ini. Tepat jam 9. Sekarang mungkin saya kembalikan ke Bu Neneng untuk memimpin sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh kita tanya jawab. Wah, alhamdulillah ya. Masya Allah, materinya nih tiap hari kan semakin bikin semangat nih, Coach. Alhamdulillah. Semangat. Baik, anak-anak dan Bapak Ibu guru, jika ada yang ingin bertanya, boleh silakan open kamera atau open voice. Di kolom chat juga boleh. Ini nanti ada ujiannya kan berdasarkan materi-materi ini nggak Bu Neneng? Ada Coach, jadi kalau sekarang setiap kita nge-zoom, anak-anak saya minta bikin ringkasan, kemudian Iya, bagus. upload di Google Classroom. Jadi kita juga mau lihat nih siapa yang betul-betul menyimak dan Iya, betul. Siapa yang betul-betul pengen jadi pengusaha nih, Wah, Coach. keren. Berarti ditulis ulang ya? Keren Iya, banget. Coach, wajib. Saya aja nulis soalnya. Oh, keren. Bu gurunya keren, anak muridnya keren semuanya. Amin, insya Allah. Oke, siapa yang ingin bertanya, boleh silakan. Sebutkan nama dan berat badan. Oh, nggak perlu. Kelas aja, Coach. Jangan berat Langsung aja, nama lalu pertanyaan ya. Ada yang nggak paham? Sebelum nanti kalau ada ujian, ditanya soal-soalnya ternyata nggak paham. Mungkin Bapak Ibu gurunya. Boleh, iya. Bapak Ibu gurunya juga boleh. Yang sudah semakin termotivasi sih, Coach. Pastinya. Iya, kayaknya kalau ini pertemuan langsung kayaknya memang lebih semangat ya. Tapi nggak apa-apa, nggak bisa langsung, Zoom pun bisa. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya berarti mungkin nanti kapan saja pengen bertanya, boleh lewat Bu Neneng, boleh langsung ke saya juga boleh. Adik-adik, teman-teman yang belum follow Instagram saya, boleh untuk bertanya lewat Instagram juga boleh. Boleh dicatat Instagram saya, boleh nanti bisa tanya di komen atau tanya tentang materi-materi yang kita bahas. Instagram saya Fitra.Saleh. Ya, Fitra.Saleh. Jadi kalau ada yang mau bertanya tentang materi kemarin, tentang mindset, dan materi hari ini tentang mental,
juga boleh bertanya. Insya Allah saya akan senantiasa dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan adik-adik ataupun teman-teman semuanya. Ya, baik, Coach. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita selesai aja ya, Coach ya. Siap. Ya, baik. Semangat. Bapak Ibu guru dan anakku semuanya, dan kebetulan ini juga ada Bapak Ibu guru dari sekolah lain, Coach, ikut bergabung. Oh iya. Ikut termotivasi. Terima kasih Coach Fitra untuk materinya. Sama-sama. Insya Allah kita bertemu lagi di jadwal berikutnya ya, Coach. Iya, sama-sama, Bu. Semua Siap. dalam keadaan sehat walafiat. Ini Ya, juga, Coach, rekan-rekan banyak yang sedang sakit, Coach. Mudah-mudahan mudah-mudahan sehat semuanya, sehat insya Allah. angkat penyakitnya, segera Ya, Allah sehatkan, sehingga kita bisa Amin. berkegiatan seperti Amin, amin. dia kala. Terima kasih anak-anak Ibu. Sama-sama Bu Melda. Terima kasih Ibu Melda. Baik. Bu Melda, terima kasih Qurannya sudah saya bagi-bagikan. Masya Allah. Iya. Iya, baik, kita tutup ya, Coach ya. Terima kasih Bu Nenek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru. Terima kasih anak-anak semua. Terima kasih juga Bu Neneng. Terima kasih.